Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan matkul tentang studi hadis. Yaitu materi pertama, pertumbuhan dan perkembangan ulumul hadis pada masa Rasulullah, juga dikenal pada masa wahyu, dan pembentukan hukum-hukum dan dasarnya, dimulai dari 11 sampai 11 Hijriah dan 13 tahun. Sebelum 11 Hijriah, para sahabat menerima dan memperoleh hadis melalui ceramah pada tempat terbuka, melalui sahabat tertentu, serta berhubungan langsung dengan Nabi. Dalam menyampaikan hadis-hadisnya, Nabi menempuh beberapa cara, yaitu melalui majelis ilmu, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya. Larangan menulis hadis pada masa Nabi Muhammad disebabkan oleh dua faktor. Satu, para sahabat mengandalkan kekuatan hafalan dan kecerdasan otaknya, di samping alat-alat tulis masih kurang. Yang kedua, karena adanya larangan menulis hadis Nabi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, aktivitas menulis hadis, bahwa larangan menulis hadis ditujukan pada orang yang kuat dalam hafalannya daripada menulis, sedangkan perizinan menulisnya diberikan kepada orang yang tidak kuat hafalannya dan mendapat perizinan menulisnya, bersifat khusus bagi orang yang memiliki keahlian tulis-menulis agar tidak terjadi kekeliruan dalam menulisnya. Sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. Pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ditandai dengan munculnya Khalifah 4, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin Islam selanjutnya, sehingga masa ini dikenal dengan masa sahabat besar, dan berakhir sesudah Ali bin Abi Thalib wafat, dan disusul kemudian para sahabat kecil masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang pertama kali menunjukkan sikap kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Namun faktanya tidak demikian. Dalam pada itu harus pula dipahami bahwa sebab lain sehingga Abu Bakar hanya sedikit meriwayatkan hadis, karena Abu Bakar selalu dalam keadaan sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Kebutuhan akan hadis tidak sebanyak pada zaman sesudahnya. Jarak waktu antara kewafatannya dengan kewafatan Rasulullah sangatlah singkat. Yang kedua, masa Umar bin Khattab. Kebijakan Umar bin Khattab yaitu melarang para sahabat Nabi memperbanyak periwayatan hadis, tetapi dimaksudkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam periwayatan hadis. Perhatian masyarakat terhadap Al-Quran tidak terganggu. Masa Utsman bin Affan. Yang ketiga, masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meminta kepada para sahabat agar tidak banyak meriwayatkan hadis, yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada zaman Abu Bakar dan Umar. Dan Utsman memang tidak terlalu banyak dalam meriwayatkan hadis. Masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini telah terjadi perpecahan di antara para sahabat, sehingga menimbulkan persengketaan antar sesama umat Islam, terutama pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Persengketaan tersebut pada akhirnya melahirkan sekte-sekte baru dalam agama Islam, yang menjadi cikal bakal munculnya hadis palsu. Hadis palsu ini dibuat dalam rangka mengangkat kedudukan imam mereka. Kesungguhan para sahabat dalam menjaga hadis Nabi yaitu: pertama, dengan cara penghafalan. Yang kedua, dengan cara menuliskan hadis-hadis yang mereka dapatkan dari Nabi. Sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in.
Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan, dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu, dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah, para sahabat lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Demikian tidak ada satu hadis pun yang tercacar apalagi terlupakan. Perkembangan pembukuan hadis pada masa ini ada 3 bentuk, yaitu musnad. Musnad yaitu menghimpun semua hadis dari tiap-tiap sahabat tanpa memperhatikan masalah atau topiknya. Yang kedua, al-jami, yaitu teknik pembukuan hadis yang mengakumulasi 9 masalah, yakni akibat hukum perbudakan, ada makan dan minum, tafsir tarik atau sejarah akhlak manaqib. Yang ketiga yaitu sunan. Sunan yaitu teknik penghimpunan hadis secara bab. Seperti fikih, setiap bab memuat beberapa hadis dalam satu topik. Berjulukan politik dan pemalsuan hadis. Pergolakan politik ini disebabkan perebutan kekuasaan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Pada masa itu, umat Islam terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Ali bin Abi Thalib, golongan Muawiyah, dan tidak mendukung keduanya. Dari pergolakan politik tersebut memberikan pengaruh negatif, yakni dengan munculnya hadis-hadis palsu atau hadis maudhu untuk mendukung kepentingan politiknya masing-masing kelompok dan untuk menjatuhkan posisi lawan-lawannya. Pengaruh positifnya yaitu lahirnya rencana dan usaha yang mendorong diadakannya kodifikasi hadis-hadis sebagai upaya penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan hadis sebagai akibat dari pergolakan politik tersebut. Kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Jenis-jenis kitab hadis. Kitab hadis 1. Kitab Jami' atau Jawami. 2. Kitab As-Sunan. 3. Kitab Masanid. 4. Kitab Mu'ajim. 5. Kitab Masyikot. 6. Kitab Ajza. Yang ke-7 Kitab Arba'inat. Yang ke-8 Kitab Afrod dan Kitab Mustadrak. Yang ke-10 Kitab Mustakhraj. Kedudukan hadis dalam Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam dapat dilihat beberapa dalil berikutnya. 1. Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman kepada Rasul sebagai utusan Allah merupakan satu keharusan dan sekaligus kebutuhan individu. Yang kedua, hadis Nabi. Banyak hadis yang menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintah Rasul. Dalam satu pesannya berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup. Di samping Al-Quran, yang ketiga kesepakatan ulama atau ijma. Ijma umat Islam untuk menerima dan mengamalkan sunnah sudah ada sejak zaman Nabi, para khulafa al-rasyidin dan para pengikut mereka. Yang keempat, sesuai dengan petunjuk akal hadis merupakan salah satu sumber hukum ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu sebagai berikut. Bayan al-takrir disebut juga bayan al-ta'qid dan bayan al-isbat. Yang kedua, bayan at-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan at-tafsir yaitu penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih. Yang ketiga, bayan al-tasri. Kata tasri artinya pembuatan, mewujudkan atau menetapkan aturan atau hukum. Yang keempat, bayan an-nasak. Kata an-nasak secara bahasa ada bermacam-macam arti, bisa berarti al-ibtal atau membatalkan, al-izalah menghilangkan, at-tahwil memindahkan, dan at-taghyir mengubah. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.